Baik, selamat pagi, Pak Selamat Tan. pagi. Apa kabar? Kabar baik juga. Kabar baik. Baik, Pak Tan. Seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa besok saya melakukan supervisi di kelasnya Pak Tan. Jadi tujuan supervisi ini, seperti yang Pak Tan tahu, itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar sehingga guru lebih profesional dari hari ke hari. Jadi itu tujuannya Pak Tan. Dan hari ini gimana selaku supervisor saya perlu tahu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pak Tan untuk supervisi besok. Materinya, Ya. Materinya apa ini Pak Tan besok? materinya besok itu makna persatuan dan kesatuan. Oh, makna persatuan dan kesatuan kelas 7 ya. Kelas 7. Tujuan pembelajarannya? Sedangkan tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami makna persatuan dan kesatuan. Memahami makna persatuan dan kesatuan. kesatuan. Tentunya begini Pak Tan, sebelum kita masuk kelas, seorang guru itu pasti punya persiapan. Entah apa yang dipersiapkan itu tergantung bagaimana strategi guru dalam mengajar atau menyampaikan materi. Yang saya mau tanyakan Pak Tan, persiapan yang Pak Tan sudah lakukan untuk besok ini seperti apa? Pertama, saya siapkan RPP. Terus ada kelengkapan lain seperti media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan besok itu PowerPoint. Terus metode yang saya gunakan ada metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan literasi. Literasi. Baik Pak Tan, terima kasih. Jadi besok mengajar materi persatuan dan kesatuan, terus ini metodenya diskusi, ceramah, terus menggunakan media PowerPoint. Berarti besok nanti pakai layar proyektor. Baik, itu persiapan yang sangat luar biasa, sudah menyiapkan RPP dan segala macamnya. Kira-kira nanti waktu mengajar apa di akhir pembelajaran ada evaluasi untuk siswa maksudnya, soal-soal mungkin? Ada rangkumannya. Setelah selesai saya menjelaskan materi, ada diskusi. Terakhir kami sama-sama merangkum hasil diskusi dari anak-anak. Baik, terima kasih Pak Tan. Ini berikutnya Pak Tan, selaku seorang guru tentu kita memahami sendiri kelemahan-kelemahan kita dalam mengajar, itu hal yang manusiawi. Yang saya mau tanyakan, supervisi ini kan meningkatkan kompetensi. Area mana dari RPP besok, apakah pendahuluan itu yang mau dikembangkan oleh Pak Tan? Tentunya semuanya, karena kadang-kala selama kegiatan pembelajaran itu biasanya saya agak lupa lagi di bagian penutupnya. Saking asiknya saya mengajar, saya lupa juga waktu penutupnya, 15 menit terakhirnya itu. Berarti fokus besok kita ke bagian penutup itu. Ini hanya soal manajemen waktu ya Pak Tan ya. Nah, di bagian penutup kan ada beberapa sintaks atau langkah, jadi Pak Tan sering lupa karena keasikan mengajar, dan saya pikir itu sangat wajar. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Jadi besok ini Pak Tan, selama Pak Tan melakukan proses mengajar, ketika saya melakukan supervisi, saya akan mencatat semua kegiatan-kegiatan yang Pak Tan lakukan di kelas. Apapun yang dibuat Pak Tan, bagaimana membentukkan strateginya. Setelah supervisi nanti baru saya dengan Pak Tan berbincang lagi, kita lakukan evaluasi. Jadi atau istilahnya itu pasca supervisi atau pasca observasi, di mana nanti saya selaku supervisor akan memberikan penilaian dalam bentuk apapun sesuai dengan kondisi besok.
Terima kasih Pak Tan untuk pagi ini. Semoga besok supervisinya berjalan dengan lancar. Siap. Masih sehat? Masih sehat? Sudah siap mengikuti pelajaran pagi ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, satu orang angkat kita dalam doa. Musa, Hadir Pak. Lani, Sang Putri, kita refresh dulu dengan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu kita belajar tentang kerjasama. Ada yang bisa mengulangi atau menjelaskan secara singkat saja apa itu kerjasama? Satu orang. Bersama dalam masyarakat tidak hanya terjadi manusia dalam kehidupan sosial politik tetapi juga dalam kehidupan ekonomi. Satu orang lagi. Ya. Kegiatan dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, komunitas dan sebagainya itu berbagai Akan kita lanjut dari materi yang sudah kita pelajari dari ada kesinambungan. Jika minggu lalu kita membahas tentang kerjasama, di bab berikut ini kita akan belajar mengenai karakteristik paham? Jadi masih berkesinambungan antara bab sebelum dengan bab sekarang. Adapun tujuan mengapa kita belajar tentang karakteristik ini, yaitu supaya kita dapat memahami makna persatuan dan kesatuan. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini yang mau kita sampaikan. Metode yang saya yang saya pakai sebentar untuk materi ini ada ceramah, ada diskusi, ada kerja kelompok, ada juga presentasi dan interaksi. Itu metode yang kita pelajari yang kita pelajari hari ini. Oke. Kita kembali kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu ikatan Gabungan, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Kalau satu berarti itu yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Tidak terpisah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan berarti perihal yang sama. Dalam konteks ini, kesatuan yang kita pelajari adalah kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada bedanya. Orang dari timur, tujuan dari Sumpah Pemuda salah satunya itu. Sumpah Pemuda itu adalah sebuah janji atau ikrar yang diucapkan oleh para pemuda. Di mana dalam Sumpah Pemuda itu ada tersirat kami putra dan putri Indonesia. Itu sumpahnya orang-orang Pemuda. Kita harus mementingkan persatuan. Ada yang bisa? Agar saling melengkapi. Yang lain? Agar kita tidak terpecah belah. Yang lain? Agar kehidupan kita lebih harmonis, lebih rukun. Ini ada tugas kelompok. Tugas ke? Selalu ada terpaku pada buku. Ya.
anak-anak membantu menyapu halaman. 2 orang siswa menyapu ruangan, seorang siswa membersihkan kaca, dan 1 siswa lagi menghapus patan. Bapak-bapak membersihkan selokan sekitar, sedangkan ibu-ibu beserta anak perempuan menyiapkan makanan dan minuman untuk para bapak-bapak yang bekerja bakti. Apa saja manfaat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Di lingkungan sekolah dapat menciptakan kerukunan antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Di lingkungan masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Yang pertama, saling berkomunikasi antara teman maupun guru. Yang kedua, membantu teman yang tidak memiliki bekal. Contoh sikap yang tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Tidak bekerja sama tanpa sekelompok. Mengganggu orang yang beragama lain yang sedang beribadah. Kita ini satu orang mungkin bisa memberikan kesimpulan dari materi makna persatuan dan kesatuan yang telah kita pelajari hari ini. Ya, Ariana. Bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Luar biasa? Harapan saya diskusi minggu depan seperti biasa harus lebih baik lagi. Ya. Dan yang suara itu bukan hanya satu orang, tapi semuanya harus kan? Bisa dipahami? Bisa. Sepakat? Oke, sebagai tugas tulis. Nah, tugasnya lihat halaman 146. Angkat kita dalam doa. Patan, selamat siang, Patan. Selamat siang juga Pak ya. Saya harap kabarnya masih baik-baik saja ini. Siapa? Nah, kemarin kan kita melakukan percakapan observasi. Hari ini tadi saya sudah melakukan supervisi atau observasi di kelasnya Pak Tan ini. Yang saya mau tahu pertama kali Pak Tan, bagaimana perasaan Pak Tan selama saya melakukan supervisi? Apakah ada hal yang berbeda yang dirasakan selama proses mengajar tadi? Saya rasa sangat luar biasa. Karena tentu Bapak tentu tahu tadi apa kelebihan saya pas mengajar, apa juga kekurangan saya, dan itu justru yang membuat saya akan berubah nanti bagaimana sistem pembelajaran ke depan. Baik. Pernah tidak Pak Tan tadi merasakan bahwa karena ada kehadiran orang lain di dalam kelas selain Pak Tan dengan siswanya, apa ada hal yang berbeda yang dirasakan? Ya, memang ada sedikit gugup ya, karena biasanya kan saya mengajar hanya dengan murid-murid saja. Gitu. Kalau tadi kan Pak Rian masuk, saya ada rasa gugup sedikit karena mengajar di depan teman-teman guru juga. Ya, berarti itu manusiawi, berarti gugup karena ada orang lain dan itu sangat manusiawi Pak Tan. Berikutnya saya ingin tahu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mengajar tentu kita selaku guru merasakan sesuatu setelahnya, apakah pembelajaran itu sudah sesuai atau belum sesuai. Jadi saya ingin Pak Tan menilai pembelajarannya sendiri yang kita laksanakan hari ini, apakah sudah sesuai dengan target awalnya Pak Tan atau bagaimana? Ketika saya mengajar tadi, memang ada beberapa hal ya yang menurut saya belum maksimal, terutama di bagian intinya.
saya melihat anak-anak masih kurang mampu untuk bekerja sama, sehingga ada memang materi-materi yang tadi saya jelaskan yang belum dipahami dengan baik oleh anak-anak, Pak. Di bagian inti dari Pak Tan ya. Jadi Pak Tan mau mengatakan bahwa pembelajarannya masih ada kekurangan atau belum mencapai kompetensi dasar. Bisa dijelaskan Pak Tan, kenapa Pak Tan bisa menyimpulkan begitu? Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena saya tadi melihat anak-anak ketika melakukan kerja kelompok, hanya ada beberapa orang saja yang bekerja di situ, dan yang juga ada beberapa orang yang mampu menjelaskan, sedangkan yang lain hanya diam saja, Pak. Ini tentu yang menjadi gambaran saya bahwa anak-anak masih kurang fokus dalam pembelajaran tadi. Baik Pak Tan, jadi menurut Pak Tan hal itu terjadi karena siswa tidak fokus, siswa kurang memahami materi sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok ada anggota kelompok yang diam, sedangkan yang kerja berarti otomatis yang sudah paham. Ini hal berikut yang saya mau gali Pak Tan. Siswa ini kurang fokus, kira-kira apa Pak Tan bisa mengetahuinya? Kenapa mereka tidak fokus selama Pak Tan tadi menjelaskan materi dalam kelas? Ini tentu yang menjadi bahan untuk saya pelajari lagi ke depan, Pak. Karena memang materi kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan, ada yang mampu memahami, ada yang sedikit lambat untuk memahaminya. Ini hanya butuh proses saja, Pak. Artinya Pak Tan masih butuh waktu untuk memahami alasan ketidakfokusan anak. Berarti hal ini pernah terjadi di materi sebelumnya, Pak Tan? Ya, ada memang materi-materi tertentu yang yang sama seperti ini. Ada juga materi yang mereka agak mudah, seperti materi pada bab 5 kemarin, materi tentang kerjasama. Itu sangat luar biasa antusias dari anak-anak karena mereka sering menjumpai hal seperti itu berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Artinya untuk materi tertentu mereka bisa memahaminya dengan baik karena mereka menjumpai hal tersebut di kehidupan nyata. Jadi hal konkretnya mereka alami, jadi gampang memahaminya. Sedangkan materi hari ini tadi mungkin terlalu sulit buat mereka karena belum pernah merasakannya sendiri. Itu salah satu alasannya. Baik, saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Tan. Silakan, Pak, silakan. Baik, yang pertama, saya mohon maaf bila nanti penilaian saya berikan ini sangat mengganggu Pak Tan. Jadi, apapun yang kita lakukan Pak Tan, itu tidak luput yang dari namanya kekurangan. Saya juga melihat tadi siswa itu kurang semangat, siswa kurang fokus selama pembelajaran. Bahkan tadi saya melihat ada siswa yang selalu menoleh keluar, ada siswa yang diam saja, mungkin melamun, sehingga ketika Pak Tan menyampaikan materi itu tidak diserap dengan baik. Efeknya ketika mengerjakan tugas kelompok, mereka bukan gagal sebenarnya, kurang mengerjakannya dengan baik, sehingga efeknya adalah materi itu tidak terserap dengan baik. Sekarang bagaimana Pak Tan menanggapi penilaian yang saya sampaikan ini, Pak Tan? Itu juga yang saya rasakan tadi, Pak. Mungkin saya kurang memperhatikan anak-anak tadi, karena memang selama pembelajaran tadi mungkin saya hanya terpaku pada materi yang saya jelaskan. Maksudnya terpaku pada materi sehingga kurangnya memahami kondisi anak begitu Pak Tan ya. Jadi
Saya juga melihat demikian, padahal kalau kita mengacu kepada standar bahwa guru wajib yang namanya menyajikan materi yang sekiranya dipahami anak. Misalnya bagaimana saja cara guru mentransfer materi itu dengan bahasa yang komunikatif, bahasa yang mudah dipahami anak. Kalau pengalaman saya Pak Tan, saya biasanya juga mengajar bahasa yang saya pakai itu 50-50. Bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, dengan pemikiran mungkin anak tidak terlalu paham dengan bahasa yang saya pakai. Berikutnya Pak Tan, tadi kan Pak Tan menyampaikan kekurangan yang dialami selama pembelajaran, di mana tadi siswa kurang fokus, siswa kurang menyerap materi dengan baik. Kira-kira dari Pak Tan ini, bagaimana Pak Tan mengatasi hal ini sehingga pembelajaran berikutnya itu materi apapun siswa lebih fokus, lebih semangat, mampu menyerap materi dengan baik, sehingga ya, dampaknya adalah nilai juga lebih baik. Kira-kira bagaimana meningkatkan hal ini? Mungkin yang pertama saya lakukan nanti, saya akan memperhatikan kondisi kelas. Yang kedua, kondisi dari anak-anak sebelum saya memulai pembelajaran, Pak. Mungkin saya yang pertama mempusatkan perhatian anak-anak saat materi saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi langkah-langkah yang diambil Pak Tan nanti sebelum mengajar, memastikan kondisi kelas baik atau kondusif, lalu memastikan anak-anak siap belajar, lalu memusatkan perhatian kepada anak atau membuat anak memusatkan perhatiannya pada materi. Kira-kira konkretnya Pak Tan, misalnya sehingga siswa nanti itu memusatkan perhatiannya kepada Tan, mungkin ada cara yang lebih konkret lagi, mungkin ice breaking atau apa gitu. Mungkin ya, yang pertama karena memang kebanyakan saya punya les itu les pagi. Mungkin yang pertama saya akan melakukan permainan sederhana agar siswa merasa merasa semangat sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Itu semacam menciptakan motivasi yang menarik. Jadi betul sekali Pak Tan, itu strategi yang luar biasa kalau Pak Tan mengawali pembelajaran itu dengan ice breaking, atau ada satu Pak Tan namanya teknik stop. Teknik stop itu relaksasi. Kita bisa mengawalinya dengan meminta siswa melepaskan aktivitasnya, meminta mereka menarik nafas berkali-kali, lalu menghembuskannya lewat mulut, meminta mereka merasakan apapun yang mereka rasakan, misalnya merasakan hembusan angin, merasakan lantai yang mereka injak. Itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa menciptakan fokus. Jadi sangat luar biasa sekali tadi Pak Tan. Pak Tan sudah mengetahui kekurangannya sendiri, ada strategi juga yang akan dilakukan ke depannya. Selain itu Pak Tan, selain yang Pak Tan jelaskan tadi, mungkin ada strategi lain yang ingin Bapak kembangkan nanti untuk pembelajaran ke depannya? Ya, itu masih saya pelajari lagi, Pak. Nanti saya cari referensi lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana cara supaya memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Karena memang yang saya sampaikan tadi itu sudah memang saya lakukan, tapi memang kurang maksimal. Nanti saya cari lagi hal lain yang membantu saya dalam kegiatan pembelajaran ke depan. Artinya Pak Tan masih butuh waktu atau referensi untuk meningkatkan kompetensi begitu kan ya, dari referensi bagaimana agar pembelajaran itu menjadi menarik dan siswa menjadi fokus. Komitmen atau komitmen Pak Tan ke depannya seperti apa? Ingin mengembangkan, betul-betul mengembangkan hal yang disampaikan atau bagaimana? Mungkin yang pertama saya persiapkan terlebih dahulu sebelum saya pergi mengajar di kelas, Pak. Yang pertama saya akan cari metode-metode yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
dan mengembangkan materi-materi yang bukan hanya terfokus pada buku pelajaran atau buku yang dipegang oleh guru saja. Saya akan cari nanti referensi-referensi lain dari YouTube, dari internet, dan sumber belajar yang lainnya, Pak. Jadi kedepannya Pak Tan akan memperbaiki strategi, memperbaiki metode dan juga mencari tambahan referensi. Bukan hanya dari buku yang pegangan guru yang ada di perpus, tapi Pak Tan mau mengeksplorasi referensi-referensi lain dengan memanfaatkan YouTube atau internet gitu Pak Tan. Sangat luar biasa kalau Pak Tan sudah punya rencana seperti itu, karena bisa jadi siswa itu profil belajarnya berbeda. Mungkin ada yang hobi membaca, ada yang mendengarkan video, sehingga gebrakan atau target atau rencana dari Pak Tan ini tadi sangat luar biasa. Kira-kira Pak Tan, kapan ini bisa dilakukan? Setelah ini pasti saya lakukan. Setelah ini, berarti Pak Tan akan mulai mencari referensi, mulai mempelajari metode-metode terbaru. Pertanyaan terakhir Pak Tan, sebelum kita akhiri sesi pasca observasi ini, yang terakhir yang ingin saya mau tanyakan, apa yang Pak Tan dapatkan dari mulai dari pasca observasi, supervisi, dan diskusi kita hari ini? Kira-kira apa yang Pak Tan dapatkan dan apa yang Pak Tan rasakan? Bisa dijelaskan Pak Tan? Oke, baik, terima kasih Pak Rian. Saya mendapatkan begitu banyak hal materi dari Pak Rian, terutama berkaitan dengan kompetensi itu, Pak. Saya banyak mengetahui bahwa cara-cara untuk mengajar yang lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih Pak Tan. Terima kasih atas waktunya.